Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran PAI hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Ustazah akan kirimkan voice note saja ya. Ustazah akan meneruskan bab kemarin mengenai sikap bersyukur. Oke, kemarin Ustazah kita sudah membahas mengenai nikmat Allah Subhanahu wa taala dan cara mensyukurinya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengetahui sikap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalian bisa buka di halaman 63 ya dan disimak baik-baik. Oke, anak-anakku, kita sudah tahu bahwa yang memberi nikmat dan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana sikap kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang telah diberikan kepada kita. Nah, mari kita ikuti pelajaran ini anak-anak. Rezeki itu adalah wewenang mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memohon dan meminta rezeki itu hanya kepada Allah. Ya, hanya Allah sajalah yang mendatangkan rezeki itu kepada kita. Semua serta memberi rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Sesudah itu kita harus beribadah dan bersyukur kepadanya karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, berdasarkan ayat tersebut ini, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memakan makanan dan meminum yang halal saja. Jangan pernah sedikit pun ya memakan makanan dan meminum yang tidak halal. Kita juga diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, jika kita minta sesuatu, contohnya minta rezeki, sehat, itu hanya minta kepada Allah ya, hanya Allah lah yang patut kita sembah. Nah, maka dan minum jangan berlebihan sehingga perut kita tidak kekenyangan. Nah, perut yang kekenyangan ini akan mengakibatkan kita malas belajar dan sering membuat mata mengantuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut ya di surah Ibrahim yang dimana wa iztadzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Nah, ini jika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita akan mendapatkan azab dan akan kurang terus. Makanya ketika mendapatkan rezeki walaupun cuma sedikit kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah, seperti itu ya. Nah, kita juga harus bersyukur atas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita iri kepada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi yang artinya di sini adalah, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu, maka dia lebih pantas menempat kedudukan lebih tinggi daripada kamu, agar kamu tidak mengandai-andai. Jangan kamu pantas-pantaskan kedudukan orang di atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksud hadis ini
yaitu bahwa kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Selain itu, kita harus memandang ke bawah ya dalam hal keduniaan seperti kedudukan, pangkat atau harta kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus memandang ke bawah dalam urusan dunia agar kita terhindar dari sikap mengandai-andai. Contohnya nih, berkata, "Wah, andaikan mobil orang lain itu milikku, pasti saya senang sekali." Sikap tersebut dapat menyebabkan kita jauh dari syukur nikmat. Nah, orang yang ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi kita itu harus jangan sampai kita hanya melihat ke atas dalam urusan duniawi ya. Jadi kita berandai-andai, coba punya rumah besar seperti dia, coba punya kendaraan seperti dia. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh berandai-andai. Makanya kita dalam urusan duniawi kita harus lihat ke bawah. Masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Ada orang yang tidak makan, ya sudah berhari-hari tidak makan, tidak punya tempat tinggal. Nah, jika kita melihat ke bawah, kita akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya punya rumah, saya tidak kehujanan, saya bisa makan setiap hari. Nah, itu ya, kita harus selalu bersyukur. Baik anak-anakku, itu saja penjelasan dari Ustazah Lina. Coba kalian bisa lihat di halaman 66. Kalian bisa kerjakan bagian yang A dan B. Seperti biasa, jika sudah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Oke, untuk itu sekian dari Ustazah Lina. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.